Jadi kalau Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Dalam hitungan sejarah, kita berada di ujung peradaban manusia. Kiamat dalam hitungan detik dalam sejarah. Katakan bahwa perang di Gaza ternyata dipimpin Rasulullah SAW langsung, seorang ulama Syam. Palestina itu ada dua bagian. Secara total terdiri dari 12 provinsi yang sejak 1948 diokupasi oleh Zionis Yahudi. Mereka mengambil pada awalnya 54% wilayah Palestina. Sejalan dengan perjalanan waktu, mereka terus melakukan okupasi hingga 11 provinsi mereka kuasai. Termasuk di dalamnya adalah Al-Quds, yang kota suci, bumi para nabi dan rasul, yang terdapat kiblat para nabi dan rasul. Kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Jaraknya 40 tahun. Satu provinsi yang belum mereka kuasai dan Allah sisakan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman, dan itu adalah Gaza Strip, jalur Gaza. Sampai hari ini kita masih menyaksikan bagaimana genosida, cleaning etnis yang dilakukan oleh bangsa Zionis Yahudi Israel. Pembantaian yang sangat biadab di mana dunia bungkam seribu bahasa. Hanya beberapa negara yang berani melakukan perlawanan, dan sangat disayangkan negara-negara Arab tidak melakukan penyerangan secara langsung. Bantuan memang mereka berikan, namun tidak menghentikan genosida, kekejaman dan kebiadaban Yahudi kepada saudara kita di Palestina. Ya, bantuan kemanusiaan, pangan, itu tidak menghentikan kebiadaban Yahudi. Yang paling penting menyelamatkan nyawa kaum muslimin yang ada di sana, karena nyawa seorang muslim itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Pilot project kami adalah pembebasan Palestina. Kita ikut berkontribusi membebaskan bumi para nabi dan rasul, kiblat kita yang pertama. Karena jihad yang terbaik di akhir zaman adalah mengembalikan Al-Aqsa kepada umat Islam dunia, membebaskan Palestina dari genosida dan penjajahan Yahudi. Itu jihad yang paling agung. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya iman manusia di muka bumi adalah imannya orang-orang yang berjuang di bumi Palestina. Maka jika ingin mengukur kualitas iman kita, ukur saja kepedulian kita kepada Palestina. Makin besar kepedulian kita kepada Palestina, sebesar itulah iman Islam kita. Makin acuh seseorang terhadap penderitaan Palestina dan nasib Palestina, sekelas itulah nilai iman Islamnya. Dan apabila manusia sudah berbicara tentang Palestina di seluruh dunia, maka itu pertanda kita berada di episode yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, ini kata Rasulullah, ketika perang melawan Bani Mustalik dimenangkan kaum muslimin, Rasulullah memimpin perang tadi. Kaum muslimin kalahan. Ya, Rasulullah paham itu. Saudara-saudara kita, maksud saya para sahabat kelelahan. Hei Ibnu Hawala, jika engkau menyaksikan panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji Rasulullah SAW berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundakmu, tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Jadi kalau Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Dalam hitungan sejarah, ketika Rasulullah SAW di Madinah, hijrah ke Madinah, ja'at isabatun minal yahud, datang sekelompok orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Quraisyah bersekutu dengan orang Arab Madinah, Aus. Kemudian ada Nadir dan Qainuqa bersekutu dengan Bani Khazraj, suku Khazraj dari Arab Madinah. Dan mereka datang menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, Ya Abul Qasim, ajib su'alana, akhbirna an arba'ata khiladin. Beritahukan kepadaku tentang 4 perkara. La ya'lamuhunna illa nabiyun. Tidak seorang pun tahu jawaban tentang 4 hal ini, pertanyaan ini, kecuali seorang nabi. Artinya mereka ingin melakukan fit and proper test, uji kelayakan. Benar nih Muhammad nih, nabi dan rasul. Kalau bisa jawab berarti dia nabi dan rasul. Namun sebelum pertanyaan mereka diajukan, Rasulullah berkata, Unshidukum billah, aku ikat sumpah kalian kepada Allah. Hal tashhaduna li anna Ya'qub Israel? Apakah kalian bersaksi bahwa Yakub itu Israel? Nah, bala ya Muhammad, syahidna annahu Israel. Betul Muhammad, kami bersaksi Yakub alaihissalam adalah Israel. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Kenapa Nabi Yakub diberi gelar Israel? Beliau tugas kenabian pertama adalah melakukan perjalanan jauh dari Kanaan, Palestina, ke Fadan Arab, perbatasan Suriah dengan Irak kalau tidak salah.
Nah, perjalanan jauh. Kalau siang panas, maka perjalanan ditempuh di malam hari, namanya Isra. Perjalanan di malam hari. Eli karena Allah. Yerusalem itu wilayah yang berbukit, dan kita lihat bukit-bukit yang dikuasai Yahudi menjadi tempat di mana mereka membuat pemukiman, settle. Karena orang Yahudi mereka rata-rata membuat rumah itu di puncak bukit. Mereka takut kalau bikin rumah di pinggir jalan. Karena mereka paham kebiadaban bangsa mereka akan menuai kecaman dan hukuman dunia dengan pembantaian atas bangsa mereka. Maka mereka bikin rumah di puncak bukit. Lalu ditanam pohon-pohon besar dan batu-batu besar disimpan di pohon-pohon tadi agar umat Islam tidak bisa memasuki rumah-rumah mereka. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkot. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW, jauh lebih yakin daripada umat Islam. Jadi sampai pun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, Allah akan membukakan tabir itu sehingga umat Islam memerangi mereka. Ini perang akhir zaman. Nanti setelah matinya, ketika datangnya Dajjal. Karena Dajjal akan datang kepada kita umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Entah di zaman siapa, apakah di zaman kita? Wallahu a'lam bishawab. Tanda besar kiamat itu ada 10. Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa AS. Surat Ali Imran ayat 55. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'akum bainakum fima kuntum fi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau." Diwafatkan dulu Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, engkau akan aku angkat ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Allah akan membersihkan nama Nabi Isa AS. Kenapa? Karena banyak orang yang terkena fitnah kalau Nabi Isa itu Tuhan, padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Namanya dicemarkan oleh Dajjal. Akan Allah buktikan Dajjal itu menebar fitnah tentang Nabi Isa. Makanya Nabi Isa belum selesai tugasnya. Dan Rasulullah bersabda, kullu syai'in yuladu fil ardi sayumutu wa yurja'u ilal ard. Segala sesuatu yang dilahirkan di bumi akan dikembalikan ke bumi. Nabi Isa lahirnya di bumi, maka akan kembali ke bumi, bukan langsung ke langit. Betul, berarti Nabi Isa sudah wafat? Iya, itu kata Allah. Kalau begitu sudah mati? Belum. Wafat itu mushtarakah, bisa berarti mati, bisa berarti tidur. Wafat itu mushtarakah, satu kata banyak arti, bisa berarti tidur. Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar. Nabi Isa ditidurkan Allah di sisinya. Berarti sekarang Nabi Isa di mana? Di sisi Allah, bukan di langit ketujuh. Di sisi Allah sedang tidur. Kana miqdaru yaumi ka alf sanatin mimma ta'uddun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Tidak berubah Nabi Isa. Artinya Nabi Isa akan turun dalam kondisi seperti beliau dulu diangkat. Karena baru 2 hari. Perkiraan usia 33 sampai 35 tahun. Beliau akan turun. Di mana turunnya? Nah, turun di sini. Di Aleppo, perbatasan dengan Turki. Artinya pertarungan akhir zaman akan terjadi di sini. Aleppo, Suriah. Kenapa saya katakan di Aleppo? Karena Rasulullah bersabda menjelaskan turunnya Nabi Isa. Saat itu umat Islam sedang sholat subuh. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh sholat sudah dikumandangkan, sudah dikomatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, cucu cicit Rasulullah SAW. Cucu Rasulullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Wa yusufu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Luruskan, rapatkan. Sudah lurus, sudah rapat, beliau masih menghadap ke jamaah. Para makmumnya kesel. Kok imam kita tidak takbir masih melihat ke kita? Kita sudah rapi, kita sudah lurus semuanya. Yang belakang juga sama. Kok imam belum takbir? Imam masih menghadap ke makmum sambil tersenyum. Kenapa? Jibril turun ngasih tahu sama imamnya, jangan dulu takbir. Nabi Isa mau ikut sholat. Nabi Isa mau ikut sholat. Di mana? Di masjid ini, Masjid Umawi. Nah, di Aleppo. Kenapa dikatakan di masjid ini, di Aleppo? Karena cuma masjid ini yang punya menara putih di Damaskus, di Aleppo, di Suriah. Karena Nabi Isa akan turun indal manaratil baida, di sisi menara putih. Tapi Rasulullah menyebutnya di Maska, di Damaskus, di atas Damaskus, kemungkinan di Aleppo. Ini masjidnya, dan masjid ini punya menara putih.
Maka fanazal Isa bin Maryam ala janahain malakain. Maka Nabi Isa alaihissalam turun di sisi menara putih, ada Maratul Baida. Di sisi menara putih memegang sayap dua malaikat. Pegang sayap malaikat. Begitu turun Nabi Isa alaihissalam di sini, Imam Mahdi mengatakan, "Marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Rasulullah Isa bin Maryam. Ta'al, salli lana." Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Tidak. Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. Taqaddam, hadhihi uqimat lak. Inna ba'dakum li ba'din umra. Tukramatullah hadhihi ummah. Tidak, kamu ke depan. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Imam Mahdi menjadi imam solat, Nabi Isa solat di belakangnya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kalau Rasulullah lebih mulia daripada Nabi dan Rasul yang lain. Bukan Imam Mahdi. Kenapa? Karena siapapun Nabi yang hidup di zaman Rasulullah atau di zaman umatnya wajib mengikuti sunnahnya siapapun yang memimpinnya. Allahu Akbar. Jamaah, maka dilaksanakanlah sholat subuh berjamaah. Imamnya Imam Mahdi, Nabi Isa di belakang imamnya, di belakang Imam Mahdi. Selesai sholat subuh, Nabi Isa mengatakan, "Iftahil bab," buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini Rasulullah bersabda, "Sayati alaikum dajjal wa yattabi'una sab'una alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farash." Dajjal akan datang kepada kalian, akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan. Isfahan itu di Iran. Diikuti oleh 70.000 pasukannya, orang Yahudi dari lembah Isfahan Iran, menggunakan jubah Persia. Jamaah yang dirahmati Allah, disinilah pertemuan Nabi Isa dengan Imam Mahdi, pertemuan Nabi Isa Imam Mahdi dengan Dajjal, dan bertemunya 3 pasukan terbaik pasukan Allah yang akan membuat Islam zahir dengan pasukan Dajjal. Terjadilah perang. Terbayang tidak Bapak Ibu? Itu akan terjadi ketika Palestina hancur sehancur-hancurnya. Itu kata Rasulullah SAW. Sekarang Palestina sudah hancur apa belum? Sudah hancur. Berarti telah dekat kedatangan Imam Mahdi dan telah dekat peristiwa ini. Dengan wajah merah, dengan kedua mata merah. Ini di Madinah. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bersaksi. Rasulullah berdiri dan mengatakan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba." Tidak ada Tuhan selain Allah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmil Ya'juj wa Ma'juj mislah hada. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Allahu Akbar. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa bangsa Arab akan mendapatkan petaka karena dahsyatnya kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj. Yang saat itu 14 abad yang lalu, lubangnya sudah sebesar ini. Sebesar apa sekarang lubang Ya'juj Ma'juj? Ini dia. Bukankah Palestina bangsa Arab? Dan inilah yang terjadi di bumi suci para nabi dan rasul. Seseorang bertanya kepada saya, "Ustaz, apakah selamanya Palestina akan menderita seperti ini?" Tidak. Kebangkitan Islam akan menghentikan semua kezaliman di muka bumi ini, dan dunia akan aman sejahtera. Kapan itu terjadi jamaah? Insya Allah tidak lama lagi. Dalam hitungan sejarah tidak lama lagi jamaah. Dan saya yakin hukuman bagi bangsa Yahudi telah dekat untuk kehancuran mereka di muka bumi. Amin insya Allah.